Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan 5 soal yang berkaitan dengan materi perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagian pertama. Baik, kita mulai soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses perencanaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah, setelah melakukan identifikasi pengadaan barang garis miring jasa, maka proses selanjutnya adalah A. Pemaketan, B. Penentuan cara pengadaan, C. Penentuan anggaran, D. Penetapan barang garis miring jasa. Jawaban dari soal nomor 1 ini adalah D. Penetapan barang garis miring jasa. Pembahasan perencanaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah meliputi 1. Kegiatan identifikasi pengadaan barang garis miring jasa. 2. Penetapan jenis barang garis miring jasa. 3. Penetapan cara pengadaan. 4. Pemaketan dan konsolidasi. 5. Waktu pemanfaatan barang garis miring jasa. 6. Anggaran pengadaan. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Pemaketan. Pemaketan dilakukan setelah ditentukan cara pengadaannya, baik melalui swakelola atau penyedia. Opsi B. Penentuan cara pengadaan. Menetapkan cara pengadaan melalui swakelola atau penyedia setelah penetapan jenis barang garis miring jasa. Dan opsi C. Penentuan anggaran. Dalam hal ini anggaran pengadaan sampai perencanaan ditetapkan dan dimuat di dalam rencana umum pengadaan dalam kurung RUP. Soal nomor 2. Dalam perencanaan pengadaan melalui penyedia, langkah apa yang dilakukan setelah menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dalam kurung KAK? A. Penyusunan biaya pendukung, B. Penyusunan perkiraan biaya garis miring RAB, C. Konsolidasi pengadaan barang garis miring jasa, dan D. Pemaketan pengadaan barang garis miring jasa. Jawaban yang tepat adalah B. Penyusunan perkiraan biaya garis miring RAB. Pembahasan. Setelah menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, langkah berikutnya dalam perencanaan pengadaan melalui penyedia adalah penyusunan perkiraan biaya garis miring rencana anggaran biaya. Setelah mengetahui spesifikasi teknis dari barang garis miring jasa yang akan diadakan, maka perlu dilakukan estimasi biaya yang akan diperlukan untuk pengadaan tersebut. Perkiraan biaya ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia dan pengadaan dapat dilakukan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Penyusunan biaya pendukung. Ini adalah langkah pendukung yang penting tetapi bukan yang utama setelah menyusun spesifikasi teknis. Biasanya dilakukan setelah perkiraan biaya garis miring RAB. Opsi C. Konsolidasi pengadaan barang garis miring jasa. Konsolidasi bertujuan untuk menggabungkan kebutuhan pengadaan dari berbagai unit atau proyek tetapi dilakukan setelah biaya dan anggaran ditetapkan. Dan opsi D. Pemaketan pengadaan barang garis miring jasa. Ini melibatkan pengelompokan barang garis miring jasa dalam paket-paket pengadaan. Tetapi penyusunan perkiraan biaya garis miring RAB perlu dilakukan terlebih dahulu untuk memahami total biaya yang dibutuhkan. Soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan menjadi pertimbangan dan perhatian dalam penyusunan identifikasi kebutuhan barang garis miring jasa adalah A. Prioritas kebutuhan, B. Pelaku pengadaan, C. Prinsip efisien dan efektif, D. Pengadaan berkelanjutan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pelaku pengadaan. Pembahasan. Dalam penyusunan identifikasi kebutuhan barang garis miring jasa, pelaku pengadaan tidak menjadi perhatian utama karena fokus utama adalah pada kebutuhan organisasi dan proyek. Pelaku pengadaan penting dalam konteks pelaksanaan pengadaan, tetapi tidak dalam identifikasi kebutuhan barang garis miring jasa. Identifikasi kebutuhan barang garis miring jasa dilakukan dengan memperhatikan diantaranya 1. Prinsip efisien dan efektif, 2. Pengadaan berkelanjutan, 3. Prioritas kebutuhan, 4. Barang garis miring jasa pada katalog elektronik, 5. Konsolidasi, dan yang keenam, barang garis miring jasa yang tersedia, garis miring dimiliki, garis miring dikuasai. Soal nomor 4.
Dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan garis miring keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya pada pengadaan jasa konsultansi adalah A. Hasil identifikasi kebutuhan, B. Spesifikasi teknis, C. Dokumen pemilihan, D. Kerangka acuan kerja. Jawaban yang tepat adalah D. Kerangka acuan kerja. Pembahasan. Kerangka acuan kerja adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan lengkap mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya. KAK digunakan dalam pengadaan jasa konsultansi untuk memberikan panduan jelas dan detail kepada calon penyedia barang garis miring jasa tentang lingkup kerja, tujuan, metodologi, serta hasil yang diharapkan dari proyek tersebut. Alasan opsi lain salah. A. Hasil identifikasi kebutuhan. Ini hanya mencakup kebutuhan yang telah diidentifikasi, tetapi tidak memberikan rincian lengkap mengenai perencanaan kegiatan. Opsi B. Spesifikasi teknis. Ini berfokus pada detail teknis barang atau jasa yang akan diadakan, tetapi tidak mencakup aspek perencanaan dan manajemen proyek secara menyeluruh. Dan opsi C. Dokumen pemilihan. Ini adalah dokumen yang digunakan dalam proses seleksi penyedia, tetapi bukan dokumen yang berisi perencanaan detail kegiatan. Soal nomor 5. Berikut ini tahapan penyusunan RAB dalam pengadaan barang garis miring jasa adalah A. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan garis miring atau harga satuan. B. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen biaya dan garis miring atau harga satuan, dan penyusunan rincian RAB. C. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan garis miring atau biaya pendukung dan penyusunan rincian RAB. D. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan garis miring atau harga satuan dan penyusunan rincian RAB. Jawaban yang tepat adalah D. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan garis miring atau harga satuan dan penyusunan rincian RAB. Pembahasan. Tahapan penyusunan RAB dalam pengadaan barang garis miring jasa meliputi 1. Pengumpulan data dan informasi, mengumpulkan data yang relevan tentang pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Identifikasi komponen pekerjaan, artinya mengidentifikasi semua komponen pekerjaan yang perlu dilakukan. 3. Penentuan komponen biaya dan garis miring atau harga satuan, artinya menentukan biaya yang diperlukan untuk setiap komponen pekerjaan berdasarkan harga pasar yang wajar. Dan yang keempat, penyusunan rincian RAB, artinya menggabungkan semua informasi untuk menyusun rincian RAB yang lengkap. Demikian 5 soal yang saya sajikan yang berkaitan dengan materi perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mudah-mudahan 5 soal ini dapat bermanfaat buat teman-teman.